Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Fawis Nurvita akan menjelaskan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu ada 5, yaitu yang pertama pengertian kerjasama ekonomi internasional, tujuan kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir yaitu lembaga ekonomi internasional. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki keadaan geografi dan sumber daya alam yang berbeda, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, suatu negara tidak akan mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itulah kerjasama ekonomi dilakukan. Kerjasama internasional ini dapat meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, serta dalam bidang ekonomi. Untuk pengertian dari kerjasama ekonomi internasional sendiri, yaitu suatu hubungan yang dilakukan antara dua negara atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat atau negaranya sendiri. Kerjasama ekonomi internasional merupakan perwujudan dari adanya hubungan yang dilakukan antar bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa kerjasama ekonomi internasional ini berbeda dengan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut terletak pada cakupannya. Pada perdagangan internasional hanya berfokus dalam hal perdagangan saja, sedangkan pada kerjasama ekonomi internasional memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi berbagai bidang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Sebenarnya tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara itu ada banyak sekali. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan 5 poin. Untuk yang pertama yaitu memajukan perdagangan internasional. Setiap negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka akan berupaya untuk memajukan kegiatan perdagangan internasionalnya. Kemajuan dalam perdagangan internasional ini dapat dilihat dari peningkatan kuantitas barang yang diekspor dari waktu ke waktu. Untuk yang kedua yaitu mempercepat pembangunan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi, negara-negara berkembang pada khususnya dapat memiliki kesempatan untuk membangun perekonomiannya. Negara-negara yang masih berkembang dapat menerima misalnya investasi dari negara-negara yang sudah maju ataupun bantuan-bantuan modal dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Yang ketiga, mengurangi keterbelakangan. Pada umumnya, negara-negara berkembang di seluruh dunia memiliki potensi yang dapat dijadikan modal untuk membangun negara mereka. Sumber daya tersebut baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia begitu banyak. Namun masalahnya adalah pada kualitas dan pemanfaatannya yang masih kurang maksimal. Untuk itu, melalui kerjasama ekonomi inilah negara-negara berkembang dapat memiliki kesempatan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional akan mendorong munculnya usaha atau industri-industri baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan tersebutlah akan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran pun juga ikut dapat berkurang. Dengan adanya kemunculan lapangan kerja tersebut juga akan memberikan pendapatan atau penghasilan bagi masyarakat yang akan berdampak pada taraf hidup masyarakat dapat lebih meningkat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mempererat persahabatan. Kerjasama yang dilakukan antar negara juga memiliki tujuan untuk mempererat persahabatan negara tersebut. Persahabatan yang terjalin antar negara tersebut akan membuat permusuhan antar negara dapat terhindari, sehingga perdamaian di dunia ini juga dapat tercipta dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional pasti mendatangkan manfaat bagi baik negara yang melakukan negara tersebut ataupun rakyatnya. Untuk
manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama seperti memajukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari aktivitas ekspor dan impor barang dan jasanya. Semakin tinggi nilai ekspor yang dilakukan suatu negara, maka secara otomatis devisa yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara yang lebih maju. Dengan adanya kesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, negara-negara, terutama bagi negara berkembang, dapat mempelajarinya dan menerapkannya pada negaranya sendiri. Dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Maksudnya adalah, dengan banyaknya barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri menjadikan suatu negara dituntut untuk terus memperbaiki kualitas tenaga kerja yang dimilikinya. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan ini akan dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas tenaga kerja suatu negara. Dengan melakukan kerjasama dengan negara lain akan berdampak pada permintaan barang dan jasa suatu negara akan meningkat. Maksudnya adalah tingginya permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Dan modal dari negara asing dapat masuk dengan lebih mudah. Maksudnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi tersebut akan mempermudah masuknya modal asing ke suatu negara. Hal tersebut tentunya dapat mendorong perekonomian suatu negara menjadi lebih baik. Lanjutannya yaitu dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian membuka lapangan kerja baru. Ini merupakan hal yang sudah pasti. Ketika kerjasama ekonomi dilakukan oleh suatu negara akan dapat membuka lapangan kerja baru yang tentunya dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Kemudian, negara dapat mengimpor barang-barang yang memiliki harga jual yang mahal ataupun mengimpor barang-barang yang dirasa mahal jika diproduksi di dalam negeri. Kemudian yaitu ada dapat memperkuat daya tawar dan posisi negara tersebut di dunia internasional. Dan yang terakhir, ketimpangan negara maju dan negara berkembang dapat berkurang. Hal ini dapat terjadi misalnya saja pada bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan negara maju kepada negara berkembang akibat adanya kerjasama ekonomi internasional. Baik, untuk materi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional. Untuk bentuk kerjasama ekonomi internasional sendiri ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 5. Untuk yang pertama yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara dan bersifat saling membantu. Kerjasama ekonomi bilateral memiliki tujuan untuk dapat membina hubungan yang pernah terjadi sebelumnya dan menjalin kembali hubungan dalam hal perdagangan. Bentuk kerjasama ekonomi internasional bilateral yang sering dilakukan seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Untuk contoh dari kerjasama ini seperti kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal haji. Untuk yang selanjutnya itu kerjasama regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu wilayah maupun kawasan tertentu. Tujuan dari kerjasama ekonomi regional adalah untuk menciptakan perdagangan bebas di negara yang berada pada suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contoh dari kerjasama ini yaitu seperti ASEAN. Kemudian kerjasama multilateral. Bentuk kerjasama ini merupakan kebalikan dari kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh kawasan maupun wilayah. Bentuk kerjasama ini lebih bersifat secara internasional. Bentuk kerjasama ini juga memiliki dua jenis anggota, yaitu yang pertama anggota utama, di mana anggota utama adalah negara yang memiliki kekuatan menengah, dan anggota aktif yang merupakan negara kecil yang memiliki peran secara terbatas atau secara garis besar bisa dikatakan bahwa anggota aktif memiliki
kekuatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan negara utama. Contoh dari kerjasama ini seperti ILO dan IMF. Kemudian kerjasama antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional merupakan bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contoh dari kerjasama ini yaitu seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang tidak terbatas pada wilayah ataupun hubungan internasional saja. Namun, kerjasama ini juga dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh dari bentuk kerjasama ini yaitu ada OPEC dan OECD. Baik, untuk materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga ekonomi internasional. Langsung saja, untuk lembaga internasional yang pertama, yaitu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan antar negara di kawasan Asia Tenggara ini mencakup berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lembaga ini sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada awal berdirinya, ASEAN didirikan oleh hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Untuk selanjutnya, pada tahun 2010, anggotanya bertambah menjadi 6 negara, yaitu Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, sehingga saat ini jumlah dari ASEAN sendiri berjumlah 11 negara. Untuk tujuannya sendiri, ASEAN ini ada beberapa, yaitu yang pertama menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan anggota pada khususnya, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara anggota, dan yang terakhir saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Tambahan yaitu pada tahun 1992, negara anggota ASEAN ini membuat kesepakatan untuk membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade yang merupakan kesepakatan yang dilakukan dalam hal perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Selanjutnya yaitu ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation didirikan pada bulan November 1989. APEC merupakan lembaga yang dibentuk dari gabungan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC memiliki anggota sebanyak 21 anggota. Adapun tujuan dari dibentuknya APEC sendiri adalah 1. Menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggota. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama APEC ini juga didukung oleh 3 program utama, yaitu Trade of Liberation, kemudian ada Trade and Investment Facilitation Program dan Development Cooperation Program. Selanjutnya yaitu APO atau ASEAN Productivity Organization. APO merupakan lembaga ekonomi internasional yang didirikan pada tahun 1961. Anggota dari APO adalah negara-negara di Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. Tujuan dari didirikannya APO ini adalah untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi di kawasan Asia dan untuk meningkatkan usaha di berbagai bidang, khususnya pada bidang pertanian dan perindustrian. Kemudian yaitu IBRD atau International Bank for
Reconstruction and Development atau Bank Dunia World Bank. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam berbagai bidang seperti pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Untuk tujuan dari Bank Dunia sendiri adalah membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Untuk bantuan jangka panjang yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Selanjutnya yaitu ada Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tanggal 1 Januari 1958. Awalnya lembaga ini bernama European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang disingkat MEE, yang merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di kawasan Eropa. Untuk lebih jelasnya, tujuan didirikannya Uni Eropa ini yaitu satu, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota, dua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota, dan yang terakhir yaitu mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. ITO, International Trade Organization. ITO merupakan organisasi perdagangan dunia. Tujuan didirikannya itu pada umumnya adalah untuk memajukan perdagangan internasional dan secara khusus bertujuan untuk membatasi peraturan-peraturan yang bersifat dapat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional. Selain itu juga berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan di dunia dengan jalan meliberalisasi perdagangan internasional. Selanjutnya ILO atau International Labour Organization. ILO atau Organisasi Buruh Dunia didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Akhirnya organisasi ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBB pada akhir Perang Dunia II. Tujuan dari organisasi ILO adalah mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan maupun laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial, perbaikan nasib buruh, menyusun hukum perburuan, dan mengadakan dialog untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan masalah perburuan. Selanjutnya OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi yang menghimpun negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada 14 September 1960 yang diprakarsai oleh 5 negara yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan dibentuknya OPEC sendiri yaitu satu, menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak di seluruh dunia. Dua, menjaga kestabilan harga minyak global. Tiga, menghindari persaingan antar negara-negara penghasil minyak di dunia. Empat, berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia. Sejak didirikan, OPEC telah beberapa kali menaikkan harga minyak global. Dengan adanya kenaikan harga minyak global, negara-negara penghasil minyak dunia dapat memperoleh uang dolar dari hasil minyak bumi tersebut yang sering disebut sebagai petrodolar. Kemudian IMF atau International Monetary Fund. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 berdasarkan perjanjian Bretton Woods, namun baru mulai bekerja pada tahun 1997. IMF sendiri merupakan salah satu organisasi ekonomi di bawah PBB dengan tujuan satu, memajukan kerjasama internasional di bidang moneter, dua, mengembangkan perdagangan dan investasi internasional, tiga, mengurangi dan membatasi adanya praktek-praktek pembatasan pembayaran internasional, empat, memberikan kredit kepada negara-negara anggota dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka menengah untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang, lima, memperkecil defisit atau surplus dari neraca pembayaran. Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan IMF diwajibkan untuk membayar dana yang digunakan sebagai cadangan internasional bagi negara anggota yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu Liga Arab. Liga Arab merupakan lembaga kerjasama ekonomi internasional yang didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Pada awal berdirinya, anggota Liga Arab hanya berjumlah 5 negara saja, yaitu Mesir, Syria, Ria, Saudi Arabia, dan Yordania. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, anggota Liga Arab ini terus bertambah. Hingga saat ini diketahui bahwa jumlah anggotanya sudah mencapai 22 negara. Untuk kerjasama yang dilakukan oleh Liga Arab sendiri meliputi berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan keuangan, perhubungan, kebudayaan dan sosial, kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana, dan persoalan hukum. Selanjutnya ADB atau Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Pembangunan Asia bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang masih berkembang. Tujuan utama didirikannya ADB ini adalah untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun atau negara-negara berkembang. NAFTA atau North American Free Trade. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992, tetapi baru aktif pada tahun 1994. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati pembentukan kawasan perdagangan bebas di antara negara tersebut. Melalui perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan yang ada pada perdagangan, baik hambatan berupa tarif maupun non-tarif. Adapun secara lebih lanjut, tujuan dari didirikannya NAFTA yaitu satu, meningkatkan kegiatan ekonomi antar anggota. Dua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Tiga, mengusahakan perlindungan bagi konsumen termasuk di dalamnya aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, pengaturan impor dan produksi bagi anggota NAFTA. Selanjutnya yaitu ISDB atau Islamic Development Bank. ISDB atau Bank Pembangunan Islam didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan anggota negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tujuan utama dari ISDB ini adalah membantu negara-negara anggotanya dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Iuran dan setoran yang diberikan anggota ISDB dinyatakan dalam satuan ID atau Islamic Dinar. IDA, International Development Association. IDA didirikan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank. IDA memiliki tujuan untuk membantu mendorong perekonomian negara-negara yang sedang berkembang dan memberikan pinjaman dengan syarat yang ringan. Keanggotaan IDA terbuka bagi seluruh anggota Bank Dunia. Selanjutnya IFC. IFC atau Badan Keuangan Internasional didirikan pada tanggal 24 Juli 1956. IFC juga merupakan bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalirkan private foreign investment ke negara-negara berkembang. Badan ini memberikan bantuan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan cara memberikan investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. Yang perlu digarisbawahi adalah IFC hanya membantu permodalan, tidak beserta penanaman modal. Selanjutnya ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. ICSID merupakan salah satu badan dari Bank Dunia yang memberikan jasa di bidang penanaman modal. Melalui ICSID ini, Indonesia juga telah banyak menerima bantuan melalui PMA atau penanaman modal asing. Selanjutnya yaitu UNDP atau United Nations Development Program. UNDP atau Program Pengembangan PBB merupakan salah satu badan bank dunia yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri sudah beberapa kali menerima bantuan dari UNDP. Salah satunya adalah dalam pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri, dan masih banyak lagi. ECOSOC atau Economic and Social Council. ECOSOC merupakan dewan ekonomi dan sosial yang membantu perkembangan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan.
Menjamin hak manusia dalam mengatasi kemiskinan, penindasan, dan kesengsaraan. Tujuan dari ECOSOC adalah memperbaiki atau meningkatkan mutu kehidupan, memperbaiki bantuan ekonomi, memberikan bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia. ECOSOC juga merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan PBB. EKF atau Economic Commission for Asia and the Far East. EKF merupakan bagian dari ECOSOC, namun badan ini secara khusus menangani masalah ekonomi dan sosial di negara Asia Timur Jauh. Dan yang terakhir adalah WTO, World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia didirikan pada bulan Januari 1995. WTO ini merupakan organisasi pengganti dari GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade yang berdiri pada tahun 1947 dan mengatur mengenai masalah tarif dalam perdagangan internasional. Tujuan dari didirikannya WTO adalah untuk menghindari rintangan-rintangan dalam perdagangan antar anggota dan mengatasi perselisihan dalam perdagangan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada waktu pembelajaran tatap muka atau melalui grup WhatsApp. Untuk akhir dari pembelajaran ini, ada kuis yang akan dilakukan pada Kahoot. Untuk itu silakan buka Google Chrome dan buka kahoot.it. Untuk kode game dari Kahoot tersebut, yaitu seperti dilihat pada tampilan berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.